Oleh sebab itu kita lihat orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, kehidupannya selalu susah, kehidupannya selalu dalam masalah, kehidupannya selalu dalam problematika, ya selalu dapat masalah berat dalam kehidupannya. Itu adalah sebagai balasan mungkin yang dia terima dari sisi Allah Azza wa Jalla karena kedurhakaannya kepada kedua orang tuanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man sabba abahu. Allah laknat, Allah jauhkan dari rahmatnya. Siapa yang Allah jauhkan dari rahmatnya? Man sabba abahu, orang yang mencaci maki bapaknya. Banyak orang yang mencaci maki bapaknya, menjelekkan bapaknya. Dia bilang bapaknya ya melakukan ini, melakukan itu, ya kurang memberikan nafkah kepada dirinya dan sebagainya. Nah, itu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla orang yang mencaci maki bapaknya. La'anallahu man sabba ummahu. Allah laknat juga orang yang mencaci maki ibunya. Ya, jadi orang yang mencaci maki bapaknya, mencaci maki ibunya akan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, akan dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lihatlah zaman sekarang ini begitu banyak orang-orang yang tidak bangga dengan kedua orang tuanya, bahkan merendahkan kedua orang tuanya, mencela kedua orang tuanya, bahkan melaknat kedua orang tuanya. Ya, itu orang tersebut akan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Al-Hakim, kata Rasulullah, kullu dzunubu yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa huquqal walidain. Semua dosa Allah tunda azab atas dosa tersebut sampai waktu yang Allah kehendaki. Ya, ila yaumil qiyamah, yaitu sampai hari kiamat. Semua dosa Allah tunggu, Allah tunda ya azabnya sampai waktu yang Allah kehendaki, yaitu sampai hari kiamat. Illa uquqal walidain, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Fa innahu yu'ajjilu li sahibihi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyegerakan hukuman bagi pelakunya, yakni al-uqubata fid dunya qabla yaumil qiyamah, yaitu hukuman durhaka kepada kedua orang tua di dunia sebelum datangnya hari kiamat. Jadi dalam riwayat ini diceritakan bahwa semua dosa Allah tunda hukumannya sampai kapan? Sampai datangnya hari kiamat. Semua akan mendapat balasan atas dosa-dosanya pada hari kiamat kelak. Tapi ada dosa yang hukumannya di dunia dan di akhirat. Apa itu? Yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Di antara bentuknya adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua, dia akan juga didurhakai oleh anak-anaknya. Dia dulu durhaka kepada kedua orang tua, maka setelah dia tua juga, lalu anak-anaknya sudah dewasa, anak-anak tersebut akan durhaka kepada kedua orang tuanya. Dulu dia mengabaikan kedua orang tuanya, tidak pernah diperhatikan, pelit betul kepada kedua orang tuanya. Lalu dia pun menjadi tua, dan setelah dia tua, dia merasakan hal yang sama, tidak diperhatikan oleh anak-anaknya. Anak-anaknya juga pelit kepada dia, anak-anaknya juga membangkang kepada dia dan seterusnya. Ya, karena kita tahu bahwa al-jaza' min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Jika kita berbuat baik, balasannya juga baik. Jika kita berbuat yang buruk, balasannya juga keburukan. Wa qala Ka'bunil Ahbar rahimahullah ta'ala. Ka'ab al-Ahbar dia berkata, "Innallaha la yu'ajjila halakal 'abdi idza kana 'aqan liwalidayhi liyu'ajjila lahul 'azab." Sesungguhnya kata Ka'ab bahwa Allah itu menyegerakan kehancuran seorang hamba jika dia adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, karena Allah ingin menyegerakan azab untuknya. Bahwa Allah Azza wa Jalla yang mempercepat kehancuran kebinasaan seorang hamba jika hamba tersebut durhaka kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena Allah ingin segera mengazab hamba yang durhaka kepada kedua orang tuanya tersebut. Wa inna Allah la yazidu fi umril abdi idza kana barran biwalidayhi. Dan sesungguhnya kata Ka'ab, Allah akan menambah umur seorang hamba jika hamba tersebut adalah yang berbakti kepada kedua orang tuanya, liyazidahu barran wa khairan. Karena Allah ingin menambahkan kebaikan kepada orang tersebut. Jadi kata dia, kalau ada seorang hamba yang durhaka kepada kedua orang tuanya, Allah segerakan mencabut nyawanya, karena Allah ingin segera menghukumnya. Tapi sisi lain ada orang yang benar-benar berbakti kepada kedua orang tuanya, benar-benar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Azza wa Jalla panjangkan umurnya karena Allah ingin melihat hamba ini ya semakin hari semakin bertambah kebaikan dan bakti kepada kedua orang tuanya. Wa min birrihima an yunfiqa alaihima izahtaja. Dan di antara bentuk kebaikan kepada kedua orang tua, bentuk bakti kepada kedua orang tua di antaranya apa? An yunfiqa alaihima, menafkahi keduanya, izahtaja, sebagai apabila keduanya memerlukan. Kalau kedua orang tua kita memerlukan ya nafkah dari kita, perlu uang dari kita, keduanya sudah tua, tidak kuat lagi berusaha, tulangnya sudah dihabiskan
umurnya sudah dihabiskan untuk membiayai, menafkahi kita sejak dari lahir sampai kita menjadi orang yang berhasil dalam kehidupan kita. Di saat itu, di antara bentuk bakti yang paling utama kepada kedua orang tua adalah menafkahi keduanya, mencukupi kebutuhan keduanya, kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian, kebutuhan rumah, dan seterusnya. Karena keduanya sudah tidak kuat lagi berusaha, keduanya sudah tidak kuat lagi bekerja, apalagi kalau anaknya cuma satu, tidak ada lagi yang lain yang dia harapkan akan memberikan nafkah kepada keduanya. Maka seorang anak ya harus memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Jangan sampai orang tuanya menjadi peminta-minta, jangan sampai orang tuanya menjadi kelaparan karena tidak ada lagi makanan yang bisa dimakannya. Ya. Faqala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya telah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, inna abi yuridu an yajtaha mali." Kata orang tersebut, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayah saya ingin mengambil harta saya." Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Anta wa maluka li abika." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu." Nah, jadi jangan sampai seorang anak berat hati untuk memberikan belanja, memberikan uang kepada kedua orang tuanya. Bukankah kata Rasulullah, "Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu." Karena ayah dan ibu kita lah yang mengusahakan kita. Ya. Wa su'ila Ka'bul Ahbar an uquqil walidain ma huwa. Lalu Ka'ab al-Ahbar ditanya tentang makna uququl walidain. Ma huwa, apa yang dimaksud dengan uququl walidain? Kata Ka'ab al-Ahbar, huwa iza aqsama alaihi abuhu aw ummuhu lam yabirra qismahuma. Apa bentuk durhaka kepada kedua orang tua? Kata Ka'ab al-Ahbar adalah jika ayahnya atau ibunya bersumpah kepadanya untuk melakukan sesuatu, dia tidak menepati sumpah kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya ingin melakukan sesuatu, ingin anaknya melakukan sesuatu, sampai dia bersumpah, demi Allah kamu harus lakukan ini. Tapi anaknya tidak menepati sumpah kedua orang tuanya, dia tidak kerjakan, laksanakan apa yang diinginkan oleh bapaknya atau ibunya sampai bersumpah tersebut. Nah, kalau orang tua bersumpah agar anaknya melakukan sesuatu, kemudian anak tidak melaksanakan, maka itu adalah kedurhakaan kepada kedua orang tua. Wa iza amarahu bi amrin lam yuti amrahuma. Dan jika dia memerintahkan suatu perintah, dia tidak laksanakan perintah keduanya. Apalagi kalau keduanya memerintahkan untuk sholat, untuk puasa, untuk tilawah Quran, untuk belajar, ya, untuk memperhatikan kebersihan, ya, perintah-perintah yang baik, seorang anak harus mengerjakan. Ya, terkadang zaman sekarang ini kita lihat anak begitu ya malas mengerjakan perintah kedua orang tuanya, padahal diperintahkan adalah kebaikan, tidak ada keburukan yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya. Diperintahkan sholat, ya adalah kebaikan, bahkan puncak kebaikan. Diperintahkan untuk belajar. Belajar adalah salah satu pintu dari pintu-pintu ibadah, ya. Tapi masih ada yang enggan melaksanakan ya perintah kedua orang tuanya tersebut. Jika seseorang diperintah oleh orang tua untuk melakukan sesuatu, dia tidak mau mengerjakan, maka itu adalah kedurhakaan. Wa iza sa'alahu syai'an lam yu'tihima. Kalau keduanya meminta dia sesuatu, dia tidak mau berikan. Ya, orang tuanya membutuhkan ya untuk makan, untuk minum, untuk berobat misalnya, dia tidak mau berikan. Hartanya banyak padahal dia orang mampu, orang berkecukupan, tapi sangat pelit kepada kedua orang tuanya. Dia benar-benar perhitungan kepada kedua orang tuanya, dia tidak mau berikan. Bahkan dia kasih orang tuanya uang, ditagih lagi. Nah, jika kedua orang tuanya meminta sesuatu, dia tidak mau dia tidak mau berikan, maka dia telah durhaka kepada kedua orang tuanya. Padahal dia sanggup untuk memberikan. Wa iza tamanahu khanahuma. Jika keduanya mengamanahinya sesuatu, mempercayakan sesuatu kepadanya, dia khianati kedua orang tuanya. Disuruh oleh orang tuanya ya pergi ke kota lain untuk belajar misalnya. Orang tuanya mengeluarkan sekian banyak uang dalam setiap bulan, anaknya malas-malasan, anaknya cuma tidur, anaknya pacaran, anaknya terlilit narkoba, ya, terlilit seks bebas dan seterusnya, LGBT dan sebagainya. Dia tidak amanahi, dia tidak menjaga amanah kedua orang tuanya. Ya, orang tuanya memerintahkannya untuk belajar, dia malah melakukan hal-hal yang buruk. Nah, inilah bentuk kedurhakaan seorang anak kepada kedua orang tuanya menurut Ka'ab al-Ahbar. Yaitu ketika orang tuanya bersumpah agar anaknya melakukan sesuatu yang
keduanya inginkan, anaknya tidak mengerjakan. Kemudian anak tidak menaati perintah kedua orang tuanya. Kemudian juga kalau orang tuanya meminta sesuatu, dia tidak mau menyerahkannya, tidak mau memberikannya. Jika orang tuanya mengamanahnya sesuatu, dia tidak mau menjaga amanah tersebut, malah mengkhianatinya. Itu adalah kedurhakaan anak kepada kedua orang tua menurut Ka'ab al-Ahbar. Wa su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an ashabil a'raf, man hum wa mal a'raf. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya tentang ashabul a'raf, siapakah mereka dan apa itu al-a'raf? Faqala amal a'raf fa huwa jabalun bainal jannati wan nar. Kata Ibnu Abbas, a'raf itu adalah sebuah gunung antara neraka dan surga. Wa inna ma sumiyal a'raf li'annahu musyrifun 'alal jannati wan nar. Disebut dengan al-a'raf karena dia lebih tinggi, ya, di antara surga dan neraka. Wa alaihi asjarun wa thimarun wa anharun wa uyun. Dan di A'raf itu, yaitu gunung A'raf, ada pohon-pohon, buah-buahan, sungai-sungai dan mata air. Nah, itu disebut dengan A'raf. Yaitu suatu gunung antara surga dengan neraka. Di sana ya tumbuh pohon-pohon, buah-buah, sungai-sungai muncul di situ, juga mata air. Wa ammar rijalul ladzina yakununa alaihi, adapun ashabul A'raf siapa? Ya, fahum rijalun kharaju ilal jihad bighairi ridha abaihim. Mereka adalah orang-orang yang keluar pergi berjihad tanpa izin, tanpa keridhaan dari bapak ibu mereka. Ya, faqutilu fil jihad. Lalu mereka atau terbunuh dalam jihad. Fama na'ahumul qatlu fi sabilillah an dukhulin nar. Lalu karena gugur dalam jalan Allah Azza wa Jalla, maka ia terhalang untuk masuk neraka. Wa mana'ahum uququl walidaini an dukhulil jannah. Dan dia ya terlarang atau tertahan untuk masuk surga karena kedurhakaannya kepada kedua orang tuanya. Fahum al-a'raf hatta yaqdiyallahu fihim amrahu. Maka mereka berada di al-a'raf sampai Allah Azza wa Jalla putuskan perkara mereka. Jadi Ibnu Abbas ditanya tentang al-a'raf, apa itu al-a'raf? Kata Ibnu Abbas, al-a'raf itu adalah sebuah gunung yang lebih yang terdapat antara surga dengan neraka. Di situ ada buah-buahan, pohon-pohon, mata air, sungai dan seterusnya. Siapa penghuninya? Yaitu orang-orang yang mereka pergi berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak dengan keridhaan kedua orang tuanya. Orang tuanya membutuhkannya. Mungkin orang tuanya sudah tua, tidak ada yang akan merawat keduanya, tidak ada yang akan menjaga keduanya, tidak ada yang akan menafkahi keduanya. Dia tetap pergi berjihad. Ya, orang tuanya sudah larang, dia tetap berjihad. Lalu mereka dalam peperangan terbunuh di tangan musuh. Maka pada hari kiamat kata Ibnu Abbas, mereka tidak bisa masuk ke neraka karena mereka punya pahala syahid di jalan Allah Azza wa Jalla, dan mereka juga tidak bisa masuk surga karena mereka pergi berjihad dengan mendurhakai kedua orang tuanya. Hal tersebut berlangsung sampai Allah Azza wa Jalla putuskan di antara mereka. Wa fi sahihain, dalam as-sahihain, anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasu minni bi husni suhbah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik dalam kehidupan ini? Qala ummuka. Maka Rasulullah menjawab, ibumu. Qala summa man. Lalu dia bertanya, kemudian siapa? Qala ummuka. Kata Rasulullah, ibumu. Qala summa man. Kemudian dia bertanya lagi, ya, siapa selanjutnya? Qala ummuka. Kata Rasulullah, ummuka. Qala summa man. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Qala abuka. Kemudian ayahmu. Summal aqrabu fal aqrab. Kemudian yang paling dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Fahabba ala birril ummi thalatha marrat. Di mana dalam hadis ini Rasulullah mendorong untuk berbakti kepada ibu sebanyak 3 kali. Wa ala birril ab marratan wahidah. Rasulullah mendorong untuk berbuat baik kepada bapak 1 kali. Wa mazaka illa li anna anaaha aktsaru wa syafaqataha a'zamu. Dan hal tersebut tidak lain adalah karena rasa capek dan rasa letih ibu lebih besar dan kasih sayangnya juga lebih besar. Ma'amatu qasihi min hamlin wa talqin wa wiladatin wa radha'atin wa sahri lailin. Bersamaan dengan apa yang dirasakannya berupa kehamilan, melahirkan, kemudian juga menyusui dan begadang pada malam hari. Jadi ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Dia datang untuk bertanya, siapakah orang dalam kehidupan ini yang paling berhak ya aku bergaul dengan baik dengan orang tersebut? Kata Rasulullah SAW, ibumu. Dan orang tersebut terus bertanya, ya sebanyak 3 kali. Dan Rasulullah SAW dalam 3 kali pertanyaan yang sama dijawab oleh Rasulullah SAW yang paling berhak
untuk kamu baiki dalam kehidupanmu adalah ibumu. Kemudian kali yang keempat Rasulullah menjawab adalah bapakmu yang paling berhak untuk kamu baiki. Kemudian yang paling dekat denganmu seperti saudaramu, saudarimu. Kemudian yang lebih dekat lagi. Hadis ini mendorong seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Kenapa Rasulullah SAW perintahkan berbuat baik kepada ibu, berbakti kepada ibu 3 kali dalam hadis ini, sedangkan kepada bapak 1 kali. Karena rasa berat yang dirasakan, pengorbanan yang diberikan oleh ibu kepada anaknya luar biasa. Sejak dari kehamilan, kemudian juga bagaimana sulitnya melahirkan, kemudian juga menyusui dan begadang pada malam hari. Semuanya mungkin melihat bagaimana susahnya istrinya, ya, hamil, melahirkan, ya, kemudian juga menyusui, begadang pada malam hari, ya, sehingga ibu lebih besar haknya untuk dibaiki oleh seorang anak. Bukan berarti ya bapak tidak lebih istimewa daripada ibu. Tetapi maksud hadis ini adalah bahwa ibu lebih berhak untuk kita berlaku baik kepadanya, berlaku lemah lembut kepadanya, berlaku kasih sayang kepadanya daripada bapak, karena pengorbanan yang dia lakukan begitu luar biasa. Ra'a Ibnu Umar radhiyallahu anhu rajulan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu melihat seseorang qad hamala ummahu ala raqabatihi, yang menggendong ibunya di atas pundaknya, wa huwa yatufu biha haula Ka'bah, sedangkan dia sedang tawaf dengan ibunya tersebut sekeliling Ka'bah. Faqala ya Ibnu Umar, atarani jazaituha? Kemudian laki-laki tersebut bertanya, wahai Ibnu Umar, apakah menurutmu aku telah membalas jasa ibuku? Qala la walau bitalqatin wahidatin min talaqatiha. Tidak, walaupun dengan satu nafas, ya, daripada nafas-nafas yang sulit yang dia keluarkan ketika melahirkanmu. Walakin qad ahsanta, namun engkau telah berbuat baik. Wallahu yusibuka 'alal qalili katsira, dan Allah akan memberikan pahala yang besar kepadamu atas amalmu yang sedikit. Jadi bayangkan kalau seseorang menggendong ibunya ketika tawaf di Ka'bah, desak-desakan dengan orang lain sebanyak 7 putaran, apakah itu sudah dianggap membalas jasa ibu kita? Kata Ibnu Umar, belum. Walaupun satu nafas yang dikeluarkan oleh ibumu ketika dia melahirkanmu, belum ada apa-apanya. Tetapi tetap Allah Azza wa Jalla yang membalas dengan balasan yang besar atas, ya, bakti yang kecil yang kita lakukan terhadap ibu kita. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atu nafarin haqqun 'ala Allahi an la yudkhilahumul jannah wa la yuziqahum na'imaha. Ada 4 golongan yang wajib Allah Azza wa Jalla tidak memasukkannya ke surga, dan Allah Azza wa Jalla mewajibkan untuk tidak memberikan rasa nikmat kepadanya, yaitu nikmat surga. Siapa itu? Mudminu khamrin, pencandu khamar, wa akilur riba, pemakan riba, wa akilu malil yatim zulman, pemakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, wal aquli walidayhi illa an yatubu, dan juga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya kecuali jika mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kata Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 4 golongan yang Allah sudah pastikan dia tidak akan masuk surga, dan Allah sudah pastikan mereka tidak akan merasakan nikmat surga. Siapa itu? Pencandu khamar, ya. Kemudian juga orang yang memakan riba, kemudian pemakan harta anak yatim secara zalim, dan juga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Lihatlah zaman kita ini, kejahatan-kejahatan yang disebutkan dalam hadis ini tersebar begitu luas di tengah mereka, di tengah kita ini. Khamar, banyak sekali mengkonsumsi khamar. Kemudian pemakan riba tersebar dengan luas di tengah-tengah kita ini. Begitu banyak yang melakukan transaksi riba. Kemudian juga memakan harta anak yatim secara zalim, ya. Kemudian orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, mereka akan Allah SWT tidak masukkan ke surga, tidak akan Allah berikan nikmat surga kepadanya, ya, kecuali jika mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al jannatu tahta aqdamil ummahat, ya. Surga di bawah telapak kaki ibu, maksudnya surga seseorang anak, ya, dia peroleh dengan berbakti kepada ibunya. Wa ja'a rajulun ila Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dan seseorang datang kepada Abu Darda, lalu dia berkata, ya Abu Darda, inni tazawwajtu imra'atan wa anna ummi ta'muruni bi talaqiha.
wahai Abu Darda, sungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan, sedangkan ibu saya memerintahkan saya untuk menceraikannya. Faqala Abu Darda, maka Abu Darda berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adhi' zalikal baba au yahfazuhu. Kata Abu Darda, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang tua itu adalah ya pintu-pintu surga yang paling luas. Jika kamu mau, maka sia-siakanlah pintu surga tersebut. Dan jika kamu mau, maka jagalah. Jadi orang ini bertanya kepada Abu Darda, saya sudah menikahi seorang wanita, tapi ibu saya meminta saya untuk menceraikannya. Bagaimana? Ya. Maka Abu Darda menjawab, orang tua itu adalah pintu surga yang paling luas bagi seorang anak. Jika mau, jagalah pintu surga tersebut. Yakni patuhilah ya perintah ibumu. Jika memang ada alasan-alasan yang syar'i untuk menceraikannya, kemudian atau jagalah oleh kamu pintu tersebut, atau sia-siakanlah pintu tersebut. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salasu da'awati mustajabat la syakka fihinna. Kata Rasulullah SAW, ada 3 doa yang mustajabah. La syakka fihinna, tidak ada keraguan sama sekali. Yakni tidak ada keraguan bahwa 3 doa tersebut adalah doa yang mustajab. Da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Ya, doa orang yang dizalimi. Ini mustajab di sisi Allah Azza wa Jalla walaupun dia orang kafir. Karena Allah Azza wa Jalla tidak suka akan kezaliman. Maka jangan sampai kita menzalimi orang lain dengan tangan kita, dengan lisan kita, ya, dengan perbuatan kita, dengan kata-kata kita. Jangan sampai menzalimi orang lain. Ya, kita sudutkan orang tersebut, kita jatuhkan nama baiknya, kita rampas hartanya misalnya, kita pukul tanpa ada sebab. Ya, kita jatuhkan namanya, kita jelekkan di depan orang lain, terzalimi dia. Nah, ini kalau dia berdoa, doanya diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa da'watul musafir, juga doa orang yang sedang dalam perjalanan jauh, doanya adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita dalam perjalanan jauh, sibukkanlah diri kita dengan memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sibukkan dengan hal-hal yang lain, sibuk dengan foto-foto, sibuk dengan mendengarkan musik, menonton video-video yang kurang berfaedah. Sibukkan diri dengan membaca doa-doa yang insyaallah diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa da'watul walidi ala waladihim, dan doa ya, orang tua terhadap anaknya, doa kebaikan ataupun doa keburukan. Jika orang tua mendoakan kebaikan untuk anaknya, insyaallah Azza wa Jalla ya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Doakan anak kita, ya. Jangan sampai kita semua ya lupa mendoakan anak kita. Doakan supaya anak kita mudah belajar. Doakan supaya anak kita mudah mengikuti ujian. Doakan supaya anak kita diberikan ingatan yang kuat supaya dia menghafal Al-Quran, bisa menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Doakan kepada Allah agar anak kita memberikan akhlak yang mulia. Doakan agar anak kita mudah mengerjakan ketaatan, mudah mengerjakan salat. Doakan anak kita dari segala keburukan. Doakan agar anak kita diberikan kesehatan, diberikan afiat dan seterusnya. Jangan sampai seorang bapak atau seorang ibu lupa mendoakan anak-anaknya. Karena banyak orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabb, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Tapi setelah anaknya lahir, dia lupa mendoakan kebaikan untuk anaknya. Dia berdoa agar Allah berikan anak, tapi setelah diberikan anak, dia lupa untuk mendoakan kebaikan bagi anaknya. Banyak kita lihat di zaman sekarang ini seperti itu. Dia merasa bahwa cukup dengan menyekolahkan anak di madrasah, di sekolah, ya. Kemudian dia lupa mendoakan kebaikan bagi anaknya. Doakan, jangan dicela, jangan dimaki-maki anaknya. Dengarlah saudara-saudara kita dari negara-negara Arab, ketika anaknya melakukan sesuatu yang kurang tepat, yang keliru, apakah dia umpat, dia cela, mereka kebanyakan mengatakan hadakallah, aslahakallah, ra'akallah dan seterusnya. Ya, doa kebaikan orang tua terhadap anaknya mustajabah. Begitu juga dengan doa keburukan, maka jangan sampai didoakan keburukan. Karena dalam agama kita diyakini ada saat-saat di mana jika Allah SWT diminta sesuatu akan Allah kabulkan kebaikan ataupun keburukan. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam al-khalatu bi manzilatil ay fil birri. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, bibi itu satu kedudukan dengan ibu, ay fil birri wal ikram wasilati wal ihsan. Maksudnya satu kedudukan dengan ibu dalam bakti, dalam memuliakan, dalam menyambung tali silaturahim dan juga dalam berbuat baik. Ada orang-orang yang
ibunya sudah tiada. Bahkan ada yang ibunya sudah meninggal di saat dia kecil, tapi ada bibinya. Maka orang tersebut ya masih punya kesempatan untuk berbuat baik kepada ibunya yang telah meninggal dunia, yaitu dengan berbuat baik kepada bibinya. Karena bibi sama kedudukannya dengan ibu dalam hal berbuat baik, dalam hal memuliakan, kemudian juga dalam hal menyambung tali kerabatan. Jangan sampai tidak dikenal bibi kita ya dari pihak ibu. Wa an Wahb bin Munabbih qala, dari Wahab ibnu Munabbih dia berkata, Inna Allah Ta'ala auha ila Musa salawatullahi wassalamuhu alaihi, bahwa Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Musa. Kata Allah Azza wa Jalla apa? Ya Musa, waqir walidaika. Kata Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, muliakanlah kedua orang tuamu. Fa inna man waqqara walidayhi madattu fi umrihi wa wahabtu lahu waladan yuwaqqiruhu. Karena sesungguhnya orang yang memuliakan kedua orang tuanya, kata Allah kepada Nabi Musa, maka aku akan panjangkan umurnya dan aku akan karuniakan kepadanya anak yang akan memuliakannya. Nah, ini perintah Allah kepada Nabi Musa menurut riwayat dari Wahab bin Munabbih. Kata Allah kepada Musa, wahai Musa, Nabi. Musa adalah Nabi yang paling besar dari Bani Israel. Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla agar dia memuliakan kedua orang tuanya. Kalau dia memuliakan kedua orang tuanya, Allah Azza wa Jalla akan panjangkan umurnya. Bisa saja maknanya adalah benar-benar Allah panjangkan umurnya, atau Allah jadikan umurnya berkah penuh dengan berbagai macam kebaikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya karunia berupa seorang anak yang akan memuliakannya. Ada orang-orang yang tidak dimuliakan oleh anaknya karena dia dulu juga tidak memuliakan kedua orang tuanya. Wa man aqqa walidayhi qassartu fi umrihi. Kemudian kata Wahab ibnu Munabbih, di antara wahyu Allah kepada Musa adalah barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, aku pendekkan umurnya. Wa wahabtu lahu waladan ya'uquhu, dan aku berikan kepadanya anak yang akan durhaka kepadanya. Ya, seperti yang telah kita jelaskan bahwa al-jaza' min jinsil amal, bahwa balasan itu tergantung dengan perbuatan. Jika kita melakukan kebaikan, pasti balasannya kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ajilan am ajilan. Cepat atau lambat, pasti balasannya adalah kebaikan. Begitu juga kalau kita melakukan keburukan, balasannya juga keburukan, cepat ataupun lambat. Wa qala Abu Bakr ibn Abi Maryam. Abu Bakar ibn Abi Maryam berkata, qara'tu fit Taurah anna man yadribu abahu yuqtal. Aku baca dalam kitab Taurah bahwa orang yang memukul orang tuanya akan dibunuh. Ini syariat dalam Taurat. Wa qala Wahb bin Munabbih, qara'tu fit Taurah ala man sakka walidahu rajmu. Aku baca dalam Taurat, kata Wahab ibnu Munabbih, bahwa orang yang menampar kedua orang tuanya, ya hukumannya adalah dirajam. Wa an Amr bin Murrah al-Juhani qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dari Amr bin Murrah al-Juhani dia berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, ara'aita idza sallaitu salawatil khams. Bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah apabila aku telah mengerjakan salat 5 waktu, wa sumtu ramadhana wa addaitu zakata, dan aku berpuasa pada bulan Ramadan dan aku tunaikan zakat, wa hajjatul baita, aku haji ke Baitullah, famazali, lalu apa pahala untukku? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fa'ala zalika kana ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin illa an yaqqa walidayhi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan semua itu, dia sudah salat 5 waktu, dia sudah berpuasa pada bulan Ramadan, dia sudah tunaikan zakatnya, dia telah melaksanakan haji ke Baitullah. Apa ganjarannya? Kata Rasulullah SAW, orang yang melakukan semua itu maka akan berkumpul di surga dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Illa an ya'qa walidayhi, kecuali jika dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi ya, kedurhakaan kepada kedua orang tua akan menjadi pengganjal seseorang untuk merasakan nikmat surga dan nikmat berkumpul dengan para nabiyyin, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Maka jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-aqali walidayhi. Kata Rasulullah SAW, Allah laknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa ja'a rajulun wa ja'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan datang riwayat dari Rasulullah SAW, ra'aitu lailata usriya bi aqwaman finnar. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat ini, ya, pada malam aku diisrakan, aku melihat kaum-kaum dalam neraka, mu'allaqina fi juzu'in min nar, yang digantung di ranting-ranting pohon-pohon yang ada di neraka. Faqultu ya Jibril, man haula?
Maka aku bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Qala allazina yashtumuna aba'ahum wa ummahatihim fid dunya. Mereka adalah orang-orang yang mencaci maki bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka di dunia. Ini bahaya atau dosa yang akan diperoleh orang-orang yang mencaci maki kedua orang tuanya ketika hidup di dunia. Di antara bentuk mencaci maki kedua orang tua adalah langsung mencaci ibunya, mencaci maki bapaknya. Ya, ketika keinginannya tidak dipenuhi oleh bapaknya, bapaknya dihina, direndahkan, dibilang bodoh, digoblokin dan seterusnya. Banyak kita lihat seperti itu zaman sekarang. Begitu juga dengan ibunya, ya, ditololin, anak sudah ngomong seperti itu. Ya, pada zaman sekarang ini sudah banyak kita lihat. Nah, itu adalah bentuk cacian secara langsung kepada kedua orang tua. Tetapi ada juga bentuk yang lain, yaitu anak-anak yang mencaci maki orang tua, teman-temannya misalnya, orang-orang lain. Lalu orang lain membalasnya dengan mencaci maki orang tua si anak ini. Ya, ini juga tidak dibolehkan. Dilarang seorang anak mencaci maki kedua orang tuanya, ya, secara langsung maupun dengan mencaci maki orang lain lalu dibalas dengan cacian yang serupa terhadap kedua orang tuanya. Inilah beberapa ya hal yang perlu kita sampaikan tentang uququl walidain, yaitu kedurhakaan kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita yang sudah mengaji bertahun-tahun ya menjauhi segala larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana kita berusaha untuk selalu taat dan patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla, kita juga harusnya selalu berusaha agar kita senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Berbakti itu adalah kebaikan, ya, kelapangan rezeki, dan berbakti itu adalah nikmat yang akan dirasakan di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.